Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Baik, sini Ibu akan mengabsen dulu ya. Mbak Karet, Hadir, Bu. Desrianti, Hadir, Ibu. Uswatun Hasanah, Fadila, Stefanus, Riris, dan Sylvia, hadir Bu. Vina, Hair, Haikal. Sebelum masuk di pembelajaran, Ibu minta ketua kelas absen doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, materi kita pada pagi hari ini yaitu konsep dasar geografi. Sebelum lanjut, Ibu mau membacakan tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Yang pertama mendeskripsikan konsep geografi dan yang kedua menerapkan konsep dasar geografi. Di sini Ibu mau tanya, konsep geografi itu ada berapa sih? 10, Ibu. 10. Oke, terima kasih anak-anak. Di sini Ibu akan menjelaskan pengertian geografi. Geografi berasal dari bahasa Yunani yaitu geos dan gaprei. Arti dari geos yaitu bumi dan grafei artinya menggambarkan atau mendeskripsikan. Yaitu geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi termasuk segala fenomena yang terjadi di permukaannya. Geografi mengkaji hubungan antara manusia dan lingkungannya serta bagaimana interaksi keduanya mempengaruhi kehidupan. Selanjutnya ada ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi mencakup geografi fisik dan geografi sosial. Geografi fisik mempelajari unsur-unsur alami di bumi yang mempengaruhi kehidupan manusia seperti litosfer, atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Kemudian geografi sosial mempelajari unsur-unsur alami di bumi yang mempengaruhi kehidupan manusia. Yang pertama demografi, ekonomi, budaya, dan politik. Kemudian konsep-konsep geografi itu terbagi menjadi 10. Yang pertama itu konsep lokasi. Konsep lokasi membahas tentang letak atau posisi spasial dari objek tertentu di permukaan bumi. Lokasi terbagi menjadi 2 yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Yang pertama ada lokasi absolut, lokasi yang tetap dan tidak bisa diubah secara astronomis. Dengan kata lain, lokasi absolut itu berdasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Seperti letak astronomis di Indonesia, yaitu 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Kemudian ada lokasi relatif. Lokasi yang letaknya bisa berubah karena pengaruh faktor wilayah di sekitarnya seperti Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kemudian konsep jarak. Konsep jarak adalah ruang yang menghubungkan antara 2 lokasi atau 2 objek. Konsep jarak itu terbagi menjadi 2, yaitu jarak dan jarak relatif. Jarak mutlak dan jarak relatif.
Jarak mutlak adalah jarak yang sesungguhnya atau tetap seperti meter, kilometer, dan milimeter. Seperti jarak pada Palu ke Lup, yaitu dia 591 km. Itu jaraknya tetap dan tidak bisa diubah. Kemudian jarak relatif. Jarak relatif bisa dinyatakan pada jarak tempuh, baik yang berkaitan dengan waktu perjalanan dan diperlukan maupun satuan biaya. Contohnya, jarak Lup ke Palu itu 12 jam 31 menit. Apakah waktu itu akan tetap? Tidak. Baik, tentu tidak ya. Karena faktor seperti kemacetan atau ban bocor atau dan lainnya itu mempengaruhi menambahkan jam, bisa mengubah waktu tempuh perjalanan dari yang 12 jam 31 menit bisa lebih. Jadi jarak relatif itu bisa berubah-ubah sesuai dengan waktu. Kemudian konsep keterjangkauan. Konsep ini menjangkau suatu tempat berkaitan dengan sarana transportasi komunikasi yang digunakan. Contohnya pasar atau supermarket. Di perkotaan lebih mudah dijangkau dan memiliki harga yang relatif stabil. Di daerah terpencil, harga bahan pokok bisa lebih mahal karena distribusi barang yang sulit akibat akses terbatas. Seperti di Papua ya, di sana daerahnya bahan pokoknya lebih mahal, akan biasa mengangkut barang itu lewat helikopter atau sungai. Konsep pola ini merupakan karakteristik tergantungan pada berbagai fenomena geografis suatu tempat atau ruang di permukaan bumi, seperti pola pada permukiman di pesisir pantai. Polanya itu mengikuti garis yang ada di pesisir pantai, dan yang di daerah pegunungan itu mengikuti kontur-kontur yang ada di pegunungan. Selanjutnya, konsep morfologi berkaitan dengan bentuk permukaan bumi yang dipengaruhi oleh proses alam seperti erosi, sedimentasi, dan aktivitas tektonik. Konsep ini penting dalam memahami bentuk lahan mempengaruhi kehidupan manusia, seperti bentangan lahan, pegunungan, dan perbukitan. Konsep aglomerasi. Konsep ini mengacu pada kondisi persebaran dan pengelompokan suatu wilayah yang relatif memusat dan saling menentukan. Contohnya, pemukiman penduduk cenderung tinggal mengelompok menyimpulkan daerah elit, kumuh, dan sebagainya. Seperti pada contoh gambar ini ya, di sini contoh perumahan elit dan di sini perumahan kumuh. Terus konsep interaksi dan interdependensi. Konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antara wilayah. Contohnya hubungan antara desa ke kota. Kemudian konsep nilai guna. Nilai kegunaan mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda. Contohnya wilayah yang memiliki alam yang indah cocok sebagai daerah wisata. Konsep diferensi area. Konsep ini menggambarkan keunikan atau karakteristik antara wilayah satu dengan yang lainnya. Contohnya masyarakat yang tinggal di pesisir bekerja sebagai nelayan dan yang di pegunungan bisa bekerja sebagai petani di kebun ataupun di ladang. Konsep keterkaitan ruang. Konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antara wilayah, seperti contohnya daerah hilir mengalami banjir karena pembangunan yang terjadi di daerah hulu.
saja materi pada pagi hari ini. Ibu akan membagi kelompok ya. Berhitung sampai 3. Mulai dari Margaret. 1, 2, 3. 1, 3, 1, 2. Oke, kelompok 1 sini, kelompok 2 dan kelompok 3 di belakang. Mana kelompok 2? Kelompok 3. Kerjakan dengan tenang ya, jangan ada yang ribut. Satu orang saja, satu kelompok saja yang presentasi ya. Apakah ada kendala? Ini Desyanti tidak diskusi dengan kelompoknya, cuma main HP terus. Kelompok 3 sudah Bu. Oke, silakan kelompok 3 dipresentasikan. Baik, terima kasih. Kita dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai konsep interaksi. Yang mana penjelasan singkat mengenai konsep interaksi itu merupakan hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih yang saling bergantungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya kata Palu dengan sigi, yang mana di situ terdapat interaksi pergerakan barang pangan dari desa ke kota. Oke, terima kasih. Untuk kelompok 3 boleh sudah. Oke, diminta 1 orang untuk menyimpulkan materi pada hari ini. Bu tunjuk ya, Vina. Terima kasih Bu. Jadi kesimpulan untuk pembelajaran pada hari ini mengenai konsep biografi, yang mana konsep biografi itu terdiri atau terdapat 10 konsep yang mana tadi sudah dijelaskan mulai dari konsep lokasi, konsep jarak, dan masih banyak lainnya. Setiap konsep itu mempunyai manfaat dan peran masing-masing. Oke, terima kasih Vina. Ibu akhiri
pembelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lagi.